Boleh, Pak. Boleh ya. Terima kasih. Baik, sambil nunggu teman-teman. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat, salam bahagia untuk kita semua. Terima kasih para narasumber, ini ada Pak Bambang, ya ada Pak Mi, ini narasumber kita juga yang sudah sering kali ada Pak Saka, ada Pak Harto, ini juga nanti bisa nih, Pak Harto ini banyak ilmunya. Ya, baik teman-teman, sahabat sekolah kader bangsa Wahidin Salim. Seperti biasanya kita setiap Jumat kita mengadakan kuliah, ya nanti akan kita tambah waktunya Senin malam. Nah, karena ada permintaan, ya udah kita coba yang Senin malam saja yang minta malam, jadi kita coba alihkan nanti di malam ya. Nah, siang ini teman-teman atau sahabat sekolah kader bangsa, pemirsa TV kader bangsa, sementara atau paling tidak dalam jangka waktu menengah ini saya tertarik untuk membahas tentang kebahagiaan. Karena apa yang kita cari sebetulnya kan masalah kebahagiaan. Nah, dari perspektif apa saja? Nah, untuk kemarin kita coba diskusi dulu gitu ya, dengan beberapa pemantik. Nah, kali ini kita akan hadirkan Pak Hermanto Kosasih. Beliau ini sudah saya kenal sejak 24 tahun yang lalu. Iya, 24 tahun yang lalu beliau pulang dari Amerika. Waktu itu masih service excellent ya, kalau saya ingat service excellent. Kemudian beliau mendapatkan ilmu tentang emotional cohesion. Nah, ini menarik. Sehingga saya melihat beliau juga penulis buku dan orang pertama di Indonesia yang mengembangkan mendelivery tentang EQ ini. Dan rasanya banyak sekali murid-muridnya, saya kira, khususnya beberapa lembaga-lembaga pendidikan juga banyak, ITB, ya beliau juga dari ITB, ya dari teknik sipil ya, teknik fisika. Ya, orang teknik fisika ini memang kayak IPB ya, fleksibel banget gitu kemana-mana. Ya, siang hari ini kita akan coba diskusikan dengan narasumber Pak Hermanto Kosasih peran tentang EQ dalam mencapai kebahagiaan. Ya. Jadi kadang-kadang orang mengatakan bahagia itu simpel, bahagia itu mudah. Tapi nyatanya banyak yang stres. banyak orang yang sekarang ini galau dengan kondisi, kemudian banyak juga lembaga-lembaga dokter-dokter jiwa, psikolog banyak antri itu. Itu namanya berarti nggak mudah ya, ketika dia tidak mampu mengelola dirinya ya. Dalam hari nanti kita bagaimana mengelola emosinya dalam menghadapi masalah-masalah terkait dengan kebahagiaan. Nah, singkat cerita bahwa siang ini kita ingin dapatkan energi dari Pak Hermanto. Bagaimana menghadirkan emosi kita dalam menghadapi macam-macam tantangan termasuk COVID hari ini, ya. Dan mungkin juga kita nggak tahu selesainya kapan, tapi tetap dalam situasi yang membahagiakan untuk diri kita. Nah, bagaimana kita, apakah energi bisa kita Suaranya Pak Kus agak hilang ya? Mas Kus nih kelihatan problem jaringan ya. Karena tidak gerak juga tuh tubuhnya. Ini internetnya belum dikasih ayam nona kota nih.
Jadi Pak Min, cara untuk mengetahui yang freeze siapa, peserta harus goyang-goyang, Pak. Yang goyang-goyang berarti nggak ada problem sinyal. Ya karena Mas Kus kan ini nggak gerak ya. Iya, betul. Kemungkinan putus dia jaringannya, freeze. Nah, Oh. itu. Halo? Iya, Ya. Pak, suara Kalau terdengar. gini bisa? Bisa, Pak. Berarti ini problem ini ya, kapasitasnya ya. Oke, baik. Saya tidak pakai video, langsung aja. Ya. Baik, terima kasih. Saya serahkan saja kepada Pak Hermanto Kosasih untuk memberikan masukan tentang bagaimana peran imun citizen dalam menghadapi situasi ini dan menuju kebahagiaan kita bersama. Waktu dan layar kami serahkan kepada Pak Hermanto Kosasih. Kita kasih aplaus buat Pak Hermanto. Silakan, Pak. Silakan. Ya, terima kasih Pak Kus, juga terima kasih teman-teman yang sudah hadir pada siang hari ini. Saya berterima kasih diberi kesempatan untuk berbagi, dan saya yakin setiap orang punya kelebihan, punya kekurangan. Saya punya kelebihan, saya juga punya kekurangan, dan bapak-bapak, ada ibu juga, ibu-ibu tentu punya kelebihannya masing-masing, dan kalau kita bertemu di sini, saya kira kita saling melengkapi dengan SKB ini ya, Sekolah Kader Bangsa, sehingga kita bisa makin lengkap, dan sebagai bangsa tentu kita makin sempurna. Nah, saya mulai saja untuk berbagi slide. Saya harap sih sebetulnya teman-teman bisa buka video ya, sehingga kita lebih interaksi, karena judulnya kecerdasan emosional itu. Boleh. Kecuali saya nih ada internet nih. Iya. Silakan. Kecerdasan emosional itu saya baru buat satu program juga, kecerdasan emosional di era apa namanya ya, virtual era. Jadi bagaimana kita tetap bisa berkomunikasi, bisa berperan secara efektif yang di tempat yang serba virtual. Banyak orang bilang body language bagaimana, tetap berguna, tapi kamera perlu dibuka, gitu ya. Micro expression bagaimana, tetap berguna, dan itu penting sekali. Karena dengan kita melihat, memandang, kita bisa tahu kondisi teman-teman yang diajak bicara, terutama para pimpinan ya, apakah mereka mengerti, mereka mengikuti, atau ada masalah di tempatnya. Dan mungkin juga soal apa ya, keteladanan. Kalau sebagai pimpinan kita buka kamera, sehingga anak buah kita juga tersadarkan bahwa penting komunikasi itu. Walaupun tidak pakai video pun, kita bisa tetap mendeteksi dari suara, kata-katanya, nadanya. Baik, saya mulai. Terima kasih, Pak. Terima kasih untuk teman-teman. Nah, setiap saat kalau Anda mau bertanya, silakan bisa langsung atau di kolom chat. Memanfaatkan kecerdasan emosi dalam meraih kebahagiaan hidup. Ini menarik sekali. Sambil menulis ini, saya juga ngecek seberapa bahagianya hidup saya. Saya Hermanto, tadi sudah dikatakan alumni teknik fisika dari ITB, dan dalam bekerja saya 10 tahun di pabrik. Kemudian saya sadar bahwa mungkin ilmu yang saya belajar di sekolah itu hanya terpakai 5% saja. Yang 95% justru saya tidak dapatkan di tempat pendidikan formal. Apa itu? Komunikasi, negosiasi, relationship, bagaimana mendisiplinkan orang, memotivasi orang, dan sebagainya. Dan saya beruntung saya bisa disadarkan dengan melalui training-training yang saya ikuti. Salah satunya atau mungkin beberapa yang terakhir ada tentang emotional intelligence. Jadi managing internationalization, ternyata lain bangsa, lain juga kebiasaan. Managing diversity, sudah bangsanya sama, sukunya beda, masalah juga. Sudah sukunya sama,
calegnya beda, bisa ribut juga, gitu ya. Jadi managing diversity, creative training techniques, training for associate EQ trainer dari 6 seconds, ini menarik sekali. Ternyata otak baru berpikir setelah 6 detik. Jadi kurang dari 6 detik, seringkali itu baru refleks, nggak sempat dipikir. Setelah kita melakukan sesuatu, baru kemudian kita pikirkan lagi, kenapa ya saya sampai seperti itu, rasanya nggak perlu, atau mungkin sesuatu yang blunder gitu ya. Sekarang kita lihat kan banyak di medsos gitu, kok ada orang bicara begitu, akhirnya jadi rame. Ya karena kadang-kadang orang belum sempat dipikir sudah bicara. Kenapa ya? Itulah yang kita perlu jawabannya dari emotional intelligence itu. Saya memberi pelatihan untuk government, BUMN, otomotif, banking, di Pulau Batam macam-macam, construction and property, dunia pendidikan juga, hotel and leisure, insurance, healthcare and hospital, termasuk dokter-dokter spesialis, IT, telco, energy, oil, gas, plantation, dan juga macam-macam yang lainnya. Nah, topik ini menarik di tengah suasana pertandingan hidup yang semakin sengit. Situasinya pandemi, sepertinya excuse nih buat segala macam penurunan, kegagalan. Tapi ternyata di saat yang sama banyak juga bisnis yang maju, banyak juga orang yang maju. Kita lupa dengan kenikmatan hidup utama, yaitu kebahagiaan. Ya, jadi di tengah situasi begini, ada orang yang tetap sehat, ada orang yang sudah sakit duluan sebelum kena pandemi. Saya baru bertemu dengan seorang polisi 2 minggu yang lalu. Dia bilang dia kena pandemi, tapi dia tetap olahraga, dan teman-temannya bilang, wah hati-hati kok, sepertinya dipaksakan. Dia kemudian dia sharing bahwa semangatnya itu adalah obat. Ya, jadi ada pepatah juga, hati yang gembira adalah obat. Sebaliknya kalau orang yang merasa-rasa, waduh sesak nih, waduh gimana ya, bisa selamat nggak ya, waduh begini, waduh begitu, dia sudah sakit sebelum kena penyakit itu. Jadi bagaimana mencapai kebahagiaan hidup Anda? Salah satu caranya adalah kecerdasan emosi. Baik, saya akan masuk ke topik bahasannya. Kecerdasan emosi pertama ya. Kalau teman-teman bisa interaksi, menurut Anda kecerdasan emosi itu apa? Terus manfaatnya apa? Boleh nggak ditulis di kolom chat? Ya, jadi apa sih kecerdasan emosi dan manfaatnya? Katanya kalau kita sudah tahu manfaatnya, maka kita akan lebih tertarik. Ya, boleh ya. Mohon partisipasinya nih. Menurut Anda kecerdasan emosi ini apa ya? Kecerdasan yang seperti apa? Manfaatnya apa? Untuk pengendalian diri, iya, baik. Lalu manfaatnya apa kalau sudah mengendalikan diri? Yang lain juga boleh melengkapi ya. Dan saya pikir setiap pendapat tentu menarik. Kecerdasan emosi adalah kemampuan untuk pengelolaan diri. Yes, mengelola diri, mengontrol emosi, serta mengontrol emosi. Manfaatnya apa kalau sudah bisa mengontrol diri, mengontrol emosi? Siang-siang diajak berpikir ya. Ini Pak Widi ya, atau Mbak Widi ini, bisa dua-duanya, Widianto, Widi. Pak Rizal, manfaatnya bisa memahami lingkungan, teman, dan informasi, iya. Dengan kecerdasan emosi kita jadi paham lingkungan kita, searah, sejalan, atau tidak, kita bisa terus ongoing atau mesti hati-hati. Kemampuan mengelola pikiran, ucapan, dan perasaan untuk mencapai sesuatu, ya. Pikiran, ucapan, dan perasaan. Nah, ada yang bilang pikiran sama perasaan tuh nggak terlihat oleh orang lain. Tapi ketika kita bicara, nah orang jadi tahu pikiran dan perasaan kita. Dan ketika kita bertindak, berperilaku, orang juga tahu, oh itu adalah ekspresi pikiran dan perasaan kita.
manfaatnya bisa terhindar dari rentan stres. Oke, terima kasih teman-teman, Mas Gus, Pak Ahmad, Pak Widi ya, dan Pak Soeharto. Saya Bu Widi, Pak. Iya, Bu Widi, maaf Bu Widi. Senang bertemu Ibu Widi nih. Bu Widi di mana, Bu? Saya di Bekasi, Pak. Oh, Bekasi, baik. Dekat-dekat ya. Saya di Jakarta. Ah, Wah, ini Pak Yoga ini pakai topi istimewa ini. Dulu Shintaro yang pakai pakaian seperti itu. Pakai topi seperti itu. Baik, saya lanjutkan ya. Nah, manfaat bisa terhindar dari rentan stres, manfaatnya potensi kita bisa maksimal, iya. Oke. Nah, kemudian tadi kita sudah belajar apa manfaat dari kecerdasan emosi, lalu emosi itu sendiri sebetulnya apa sih? Ya, emosi itu apa? Coba kalau dibilang, kan cerdas dalam hal emosi. Emosi itu sendiri apa? Yuk, coba sharing. Tadi jawabannya semua benar tuh. Sekarang kalau emosi sendiri apa? Luapan perasaan. Wah, puitis ya. Di dalam meluap, itu emosi. Ketika meluap, kalau dia nggak meluap bukan emosi. Ya. Ada juga emosi yang nggak meluap sebetulnya, kelihatan. Saya sambil Anda tetap menulis ya, saya baru membaca seorang Miss Universe baru saja meninggal bunuh diri, umur 30 tahun. Padahal dia dikenal sebagai seorang wanita muda yang semangat, cerdas, bersosialisasi. Dia tadinya Miss Orlando kalau nggak salah, lalu jadi Miss USA, lalu Miss Universe, dan banyak berbicara di mana-mana, tapi tiba-tiba bunuh diri. Dia punya problem emosi yang nggak sampai meluap, nggak kelihatan. Orang nggak tahu, semuanya heran. Perasaan yang dimiliki oleh seseorang, ya, perasaan ekspresi jiwa. Emosi adalah aktualisasi kemampuan bersahabat dengan diri sendiri, orang lain, dan lingkungan sekitar. Ya, emosi adalah aktualisasi kemampuan. Baik, kita jadi sudah tahu emosi itu pokoknya ada sesuatu yang di dalam diri nih, di kepala atau di dada ya, terasanya. Emosi lebih terasa di mana? Kepala, Pak. Ada orang bilang naik darah ya, sampai ke ubun-ubun bisa. Tapi ada juga yang bilang sakitnya tuh di sini katanya. Nah, itu berarti bisa juga di sini. Dan ada beberapa orang yang ketika stres lalu mules, kemudian diare. Berarti bisa di perut juga. Ada orang yang ketika situasi emosional sampai lemes dia jatuh, nggak kuat berdiri. Lututnya, jadi emosinya menyerang lututnya, sendinya. Emosi adalah pola reaksi kompleks yang melibatkan elemen pengalaman, perilaku yang digunakan seseorang untuk menangani masalah yang dialami secara personal. Iya, terima kasih nih Mbak Dwi ya. Pak Adi Subagia, wah Pak Adi, terima kasih Pak kehadirannya. Pikiran dan perasaan yang dua-duanya ada di otak, kita tahu bahwa hati ada di otak. Ya, baik. Nah, jadi 6 Seconds bilang, emosi itu sebetulnya reaksi biochemical di dalam tubuh. Jadi ketika ada suatu situasi, itu sumbernya, sensornya bisa di seluruh bagian tubuh kita. Melalui panca indera, bisa kita melihat sesuatu, kemudian kita nggak suka, lalu ke seluruh tubuh kita terjadi reaksi kimia. Apa buktinya? Wajah bisa jadi merah, jantung bisa deg-degan, tangan bisa gemeter, gitu ya. Jadi nggak terbatas hanya di kepala saja. Pernah juga saya ketika menyentuh suatu panci di dapur, kaget saya. Setelah kaget, baru saya pikir, tadi itu panas atau dingin pancinya. Jadi emosi itu suatu reaksi yang
bekerja cepat sekali, belum sempat dipikir. Jadi buktinya apa? Saya masih sempat berpikir tadi itu panas apa dingin, sudah langsung refleks. Jadi nggak sempat dipikirkan lagi, tapi badan bisa bereaksi. Nah, mungkin seperti ada orang yang ketika ada gempa bumi gitu ya, ada apa ya ini? Saya takut gitu, masih belum ngerti bahwa ini gempa. Lalu lampu kok goyang gitu. Kok ini bergetar seperti itu. Nah, itu proses, satu proses. Jadi emosi adalah reaksi dalam tubuh kita akibat suatu adanya satu objek yang sumbernya, ada suatu sumber yang kena ke kita, kemudian itu jadi suatu emosi, reaksi kimia. Nah, kemudian dipikir, ada apa nih ya? Oh, getar, wah ngeri ya. Nah, ngeri itu perasaan. Jadi emosi plus pikiran jadi perasaan. Jadi ketika emosi, imut itu bergerak, suatu gerakan, suatu dorongan. Imut atau motif ya, lokomotif itu suatu gerakan. Ada suatu gerakan yang mendorong, kenapa sih? Nah, menurut 6 Seconds, emosi itu sebetulnya nggak ada emosi positif atau negatif. Emosi itu cuma memberi sinyal ada sesuatu yang terjadi. Mungkin something good, mungkin something bad, mungkin something interesting. Lalu dia kirim ke seluruh tubuh. Ketika melihat orang yang kita sukai gitu, lihat anak, lihat cucu, lihat teman lama, wah, tiba-tiba seluruh badan kita jadi senang, jadi semangat. Jadi bukan hanya di hati, tapi tangan kita jadi bisa, wah, tiba-tiba membuka, lalu kita bisa berlari mendekat, lalu ekspresi kita mungkin keluar air mata, banyak lagi yang lain. Nah, itu reaksi emosi. Baik, saya lanjutkan lagi. Kita sudah bicara tentang kecerdasan emosi dan itu sendiri apa. Kemudian bahagia. Nah, bahagia ini definisinya apa ya? Coba kita share lagi coba. Kalau menurut Anda bahagia itu apa? Yuk. Iya, terima kasih Pak Adi, reaksi biochemical ya. Biochemical itu dalam 0,6 detik sudah tertransfer ke seluruh tubuh emosi tadi. Cepat sekali. Nggak sempat dipikir, tiba-tiba kok nggak enak ya saya gitu. Dan kadang-kadang pikiran kita terlambat. Kok perut kembung ya? Ternyata apa? Istri saya psikolog, dia bilang kalau sampai perut sudah kembung itu sakit mah gitu. Biasanya ada problem beberapa hari sebelumnya. Jadi ada delay, tapi sudah kena di dalam dulu. Ketika terus-menerus, nah saya bicara juga dengan seorang dokter, kalau emosi itu terus-menerus terjadi pada diri kita selama 1 minggu, itu sudah potensial jadi penyakit. Kadang-kadang kita sadari, kadang-kadang kita nggak sadari. Oke, jadi apa yang dimaksud dengan tadi bahagia? Kalau bahagia itu apa? Suatu keadaan yang tercukupi dari berbagai sisi. Wah, komplit Bu Widi ya. Sehat lahir batin di bumi dan di surga gitu biasanya. Keluarnya dopamin, iya betul, ini dari secara biologis bahagia itu ada hormon yang keluar yang rasanya jadi happy. Dan bagaimana hormon itu bisa keluar ketika kita mengalami sesuatu yang membahagiakan, ketika kita memikirkan sesuatu yang membahagiakan, cuma mikir saja, nggak usah mengalami, kita sudah bisa semangat. Itu pentingnya ada intrinsic motivation, itu pentingnya ada cita-cita, ada target. Ketika ingat itu, kita bisa bangkit lagi. Saya kemarin malam baru lihat video pendek tentang Lily Marlin. Mungkin generasi old, generasi kan ada milenial, ada kolonial. Generasi kolonial itu tahu Lily Marlin. Jadi di dalam pertempuran itu Jerman lawan Inggris, tiba-tiba ketika sudah tinggal berdua nih, dua-duanya udah capek, lemah, hampir mati mungkin, si yang tentara Inggris itu atau sekutu, dia ingat temannya sebelum mati yang di sebelahnya minta tolong mainkan musik buat saya ya, Lily Marlin. Lalu dia tiup trompetnya itu,
Dan di seberang sana tentara Jerman itu mendengar juga lagu itu dan dia ingat nama istrinya Lili Marlin. Lalu dia jadi bangkit lagi dan dia datang. Si tentara sekutu langsung keluarin pistol. Kamu dekat saya tembak gitu ya. Tinggal berdua nih. Tapi dia bilang no, saya nggak akan membahayakan kamu. Saya cuma pengen pulang karena kamu kan yang main musik. Dia lihat dia masih pegang trompet di tangan kirinya, tangan kanan pegang pistol. Saya cuma pengen pulang. Jadi bahagia itu ketika mendengar sesuatu, ketika ingat sesuatu, padahal masih berdarah-darah nih, masih berdebu, tapi bayangannya melampaui fisiknya. Itu salah satu kondisi bahagia juga. Kesenangan, kecintaan, kegembiraan yang intens. Terpenuhinya harapan jiwa. Iya, harapan bisa macam-macam ya. Jadi nggak usah sampai detail. Jadi bahagia itu kalau bagaimana? Nah, tiap orang punya definisi sendiri. Yang penting sesuai dengan yang dia. Tiap orang punya ukuran atau target kebahagiaan yang bisa berbeda, walaupun ada yang sifatnya universal ya. Tapi ada kita dengar juga beberapa lagu kan, makan gak makan asal kumpul, pepatah begitu. Makan gak makan asal kumpul. Kumpul tuh udah seneng. Dan ternyata filosofi Jawa, kemudian saya tanya itu, bukannya mereka males nggak kerja, tapi ketika mereka kumpul, banyak ide yang bisa ditumpahkan, dituangkan, sehingga mereka punya solusi. Jadi makan, kalau lagi makan ya tentu berarti kondisinya baik. Kalau nggak makan, kondisi lagi nggak baik, tetap kumpul, lalu terjadilah brainstorming, apa yang sebaiknya kita lakukan. Dan disitulah kebahagiaannya. Kumpul, lalu ada solusi. Minimal saling menguatkan, saling mendoakan. Bahagia. Orang yang mau meninggal seringkali lebih bahagia daripada keluarganya yang mau ditinggalkan. Kan mikir, kok nggak takut ya dia mati? Enggak, justru dia mendoakan yang ditinggalkan. Jadi kebahagiaannya lain lagi tuh. Dan yang berikut adalah, apakah kecerdasan emosional dapat diubah? Tadi kan pengelolaan diri, kecerdasan emosional bisa diubah nggak? Coba saya mau tanya lagi ya kepada teman-teman. Menurut Anda, kecerdasan emosional bisa diubah nggak? Dapat. Ya. Dan ini yang menarik. Itu sebabnya saya senang belajar EQ. Sangat mungkin. Jadi dulu itu orang kalau sudah tes, udah psikotes atau tes IQ gitu, kayaknya waduh, udah IQ saya cuma segini, below average. Gitu. Ternyata saya melihat setelah belajar EQ, the right person in the right place. Tadinya kita mungkin Anda teman-teman di HRD suka ada istilah dead wood ya, kayu mati. Wah, orang ini percuma lah, mau di training apa juga udah nggak bisa berubah, mau ditegur, mau diancam nggak bisa berubah. Ternyata salah tempat gitu. The right person in the right place. Kayu mati pun kalau di tangan orang yang tepat akan jadi sangat berharga. Misalnya, kita cuma pikir selalu kayu itu dalam konteks petani agraris itu buat ditanam. Tapi ketika kita membuat rumah, membuat pintu, kusen pintu, membuat daun pintu, daun jendela, kita perlu kayu mati yang keras, yang sudah kering, supaya firm gitu, kuat. Ya, jadi the right person in the right place. Ketika kita mau membuat patung, kita perlu kayu yang keras supaya dia stabil berdirinya. Jadi saya senang sekali ketika melihat IQ bisa diubah, good. Ya, di mana ada kemauan di situ ada jalan. Tuhan nggak pernah salah. Tadinya saya pikir kalau ada dead wood gitu ya, berarti Tuhan apa salah mencipta gitu ya. Kok orang bisa kayak begini, bisa dilahirkan, bisa hidup, masuk ke perusahaan lagi, nyusahin gitu. Ternyata yang salah bukan Tuhan, salahnya yang merekrut. Salah HRD belum tentu juga ya. Kadang-kadang HRD-nya udah kasih tahu kurang baik Pak, tapi usernya maksa. Udahlah daripada nggak ada, nggak apa-apalah begitu. Oke,
Nah, dengan menjawab, dengan kita mendiskusikan istilah kunci ini, sebetulnya kita sudah tinggal bicara, ya oke, bagaimana caranya kecerdasan emosi ini kita bisa tingkatkan supaya kita bisa bahagia. Praktek memanfaatkan kecerdasan emosi dalam dalam meraih kebahagiaan hidup. Nah, kecerdasan emosi dan manfaatnya menurut Daniel Goleman, emotional intelligence adalah ability to understand and manage your emotion and those of the people around you. Jadi bagaimana memahami dan mengelola emosi diri dan juga memahami dan mengelola emosi orang lain supaya bisa kooperatif. Dan ternyata menurut survei juga 80-90% kompetensis yang membuat orang berbeda top performers dengan yang average bukan IQ tapi justru EQ. Nah, beberapa waktu yang lalu pernah ada yang bicara sama saya, itu Daniel Goleman kan pernah ada yang koreksi atau ada yang kritik, ternyata bukan 80%, bukan 90%. Ya, soal angka ini mungkin saya bilang relatif ya. Kalaupun cuma 50%, dan 50% ini bisa membuat Anda jadi 100%, kenapa Anda nggak usahakan, betul ya? Kalaupun cuma 20%, ya kenapa nggak diusahakan juga, kenapa nggak diperhatikan juga, supaya yang tadinya 80% jadi 100%. Nah, biasanya untuk membuktikan ini saya tanya sama mereka. Nah, sekarang saya juga tanya ya kepada teman-teman sekalian. Menurut Anda, keterampilan apa yang dibutuhkan untuk seorang bahagia, sukses dan bahagia? Yuk coba, keterampilan dan atau kemampuan apa untuk membuat bahagia? Coba, keterampilan dan kemampuan. Oh, sabar. Ya, terima kasih. Keterampilan dan kemampuan apa yang membuat orang bisa bahagia? Sukses dan bahagia ya. Bisa sabar. Apa lagi? Terima kasih nih Pak Edi. Mau mendengar. Ya, saya tunggu sampai ada 10 nih minimal. Puas. Keterampilan puas, mungkin bersyukur maksudnya ya. Kemampuan memahami diri dan orang lain, ya. 1, 2, 3. Menghargai, mau memahami setiap kondisi, keterampilan relationship, keterampilan mengelola emosi, spiritual, selalu berpikir positif, membedakan baik dan buruk. Oke, kira-kira udah ada 10 nih ya. Dari 10 ini, mana yang menurut Anda termasuk IQ? Mungkin membedakan baik dan buruk itu termasuk IQ barangkali ya. Ini rumah ini bagus nih, warnanya terang, lampunya bagus, itu IQ. Berbagi, nah itu rasanya bukan IQ tuh. Kalau membagi dengan rata, bagaimana caranya? Itu pakai IQ, tapi mau nggak dibagi? Nah itu EQ ya, kecerdasan emosional. Sadar nggak? Kadang-kadang kita, saya nggak rela Pak ngebagi sama dia, ya. Saya nggak suka sama orangnya. Berpikir positif, spiritual, keterampilan, relationship. Jadi nggak ada yang sebut di sini untuk bahagia dan sukses perlu matematik minimal C, B atau A gitu ya. Itu pengalaman saya mengajar EQ sejak tahun 2000, dari tahun 98. Jadi ketika saya berikan pertanyaan ini di kelas, dan saya masukkan juga di dalam buku yang saya tulis, ternyata nggak pernah ada yang menulis itu. Jadi saya tanya untuk menjadi karyawan yang baik, untuk menjadi manajer yang baik, pemimpin yang baik, nggak pernah ada yang bilang matematik minimal C. Atau fisika, logaritma, kimia. Lalu saya beri pertanyaan juga, untuk menjadi suami yang baik, istri yang baik, juga nggak ada tuh keluar matematik, harus pengetahuan bahasa Indonesia yang baik. Tapi jawaban-jawaban yang Anda tulis tadi inilah yang muncul. Apalagi yang saya tanya ya, menjadi orang tua yang baik, juga
ternyata justru keterampilan itu miss dalam pendidikan formal kita. Nah, itulah sebabnya saya, kalau lagunya Vina Panduwinata tuh, aku makin cinta gitu ya kepada EQ. Kecerdasan emosi atau disebut EQ atau EI, apa sih bedanya? EQ itu emotional quotient, skornya. Kalau di assess Anda dapat EQ score. Kalau emotional intelligence itu skill atau behaviornya. Dari perilakunya kita observe, dia orangnya sabar ya. Yang tadi Anda tulis itu sebetulnya statement-statement dari ya, emotional intelligence. Kalau dites, nanti dapat skor jadi EQ. Jadi EQ atau EI hanya the other side of the same coin. Nggak usah diperdebatkan. Kalau orang psikologi biasanya senang bilang EI, yang dikembangkan tuh EI. Ya, tapi untuk komunikasi biasanya orang suka bilang EQ, kenapa padanannya sama IQ? Ya, kalau bisa dipermudah, jangan dipersulit. Oke. Nah, ternyata emotional intelligence itu bagian dari multiple intelligence yang dikembangkan oleh Howard Gardner. Manusia umumnya punya 8 keterampilan: matematik, linguistik, interpersonal, kinestetik, musik, visual, intrapersonal, naturalistik atau nature smart. Kemampuan matematik, kemampuan berbahasa, kemampuan berkomunikasi, berinteraksi, kemampuan fisik, olahragawan, kemampuan musik, musisi, kemampuan visual, pemain film, pembuat film, pelukis, pematung, self smart, seorang yang psikolog, psikiater, yang mungkin psikiater sudah lebih ke gabungan ke dokter juga ya, ke filsuf, psikologi, memahami tentang manusia itu, kenapa sih kok bisa sakit hati, kenapa manusia itu bisa punya berpengaruh, masa lalunya berpengaruh. Kemudian naturalistik, kemampuan pemahaman tentang alam di sekitarnya. Umumnya sekolah kita hanya 2 yang kanan bawah, matematik dan linguistik. Kalau dia lulus matematiknya bagus, bahasa Indonesia bagus, lulus sudah UAS ya, ujian akhir sekolah atau ujian akhir nasional. Nah, emotional intelligence adalah kombinasi dari interpersonal dan intrapersonal. Dan menariknya, ketika kita pelajari 2 hal ini, kita jadi paham, oh teman saya nih suka olahraga, sama saya juga suka olahraga. Jadi kinestetiknya jadi lebih terbuka. Oh ternyata musik juga berpengaruh ya untuk kesehatan jiwa. Kita jadi terbuka juga ke musik. Ternyata warna, visual, nonton film juga bagus ya untuk hiburan. Terus intrapersonal, memahami diri, oh kenapa saya mudah tersinggung, teman saya enggak, atau sebaliknya. Dan juga naturalistik, beberapa teman saya pinter tuh kayaknya kalau nanam apa selalu jadi bagus, dan sebagainya. Dan kita sebetulnya butuh semuanya itu. Dan sekarang saya senang sekali, minggu lalu saya baru bergabung dengan tim pengajar untuk guru-guru penggerak, program dari Kemendiknas ya. Jadi kita sekarang mulai dibuka supaya anak-anak kita bisa bertumbuh sesuai dengan bakatnya. Mereka akan lebih bahagia karena kalau enggak, yang punya bakat musik stres, dia belajar matematik terus. Yang punya bakat olahraga mungkin stres juga karena selalu yang ditanya, PR matematik udah dibuat belum? Nanti nggak lulus loh kamu. Oke. Jadi menurut 6 Seconds, emotional intelligence adalah blending thinking and feeling. Jadi bukan hanya feeling, tapi blending. Di blender gitu sampai rata. Blending and thinking and feeling buat apa? Make optimal decision. Ambil keputusan yang optimal. Nah sekarang program Kemendiknas itu memasukkan social emotional learning, emotional intelligence, tapi juga menekankan pada optimal decision atau decision making supaya anak-anak itu bisa mengambil keputusan, nggak tergantung, nggak berdaya begitu. Make optimal decision buat apa? Drive positive results. Jadi bukan sekedar saya mengambil keputusan. Kenapa? Ya pokoknya saya maunya begini. Jangan begitu, itu namanya egois. Untuk resultnya harus positif. Untuk apa artinya positif? Bermanfaat buat saya dan kamu, bermanfaat buat kita. Win-win solution. Jadi kita gabungkan pikiran perasaan untuk keputusan yang optimal yang bermanfaat buat bersama.
Karena itu kita perlu think, feel, dan act. Sementara pendidikan kita lebih ke kognitif, tanpa atau minim sekali menyentuh emotional development, apalagi behavior. Dan kita sekarang heran ya, kenapa anak-anak kita pinter-pinter, kalau disuruh sekolah ke luar negeri banyak yang cum laude loh, tapi kalau di dalam ketika balik ke Indonesia, kok kayaknya nggak ngaruh gitu pendidikannya, karena faktor emosional dan behaviornya yang ketinggalan. Baik, emosional itu penting, saya kira ini percepat saja. Perusahaan mencari IQ dan EQ, karena kalau IQ-nya saja pintar, tapi kadang-kadang kata-katanya nyakitin begitu. Sedangkan kalau EQ dia bisa lebih hangat, lebih fleksibel, lebih peduli. Umumnya kita memberikan pelatihan knowledge, kemudian skill, kita harapkan resultnya bagus, tapi kok enggak ya? Padahal sertifikatnya udah macam-macam loh. Knowledge and skill-nya udah bagus, kenapa enggak resultnya enggak bagus? Karena behavior-nya, perilakunya. Apa sih behavior itu? Datang terlambat, suka ngelawan, nggak kooperatif, mudah ribut sama teman, fitnah, hate speech gitu ya, macam-macam. Nah, inilah yang disentuh oleh emotional intelligence supaya hidup kita bahagia. Emosi tadi kita sudah bicara, sebetulnya kalau ada namanya Plutchik wheels of emotion, ini emosi banyak sekali dan masing-masing ada maknanya. Kalau joy itu apa artinya? Bahwa kita sudah mencapai sesuatu yang kita inginkan. Kalau sedih apa artinya? Kita kehilangan sesuatu yang kita peduli. Kalau marah apa artinya? Mungkin kita merasa hak kita diabaikan. Kalau fear, kalau takut apa artinya? Mungkin kita merasa kurang aman dengan masa depan kita. Jadi itu informasi. Sehingga tidak ada positif atau negatif. Tindakan kita lah kemudian yang membuat jadi positif atau negatif. Jadi ada yang bilang ya, ada dua anak yang sama-sama dilahirkan dari keluarga yang broken home, yang satu sukses, yang satu parah, masuk penjara. Yang satu sukses, kenapa? Orang-orang bertanya-tanya, yang satunya kok nggak sukses? Ditanya juga oleh wartawan yang sama, ditanya yang gagal ini, kenapa kamu jadi penjahat, kok kelakuan kamu begini? Dia bilang, Anda mesti tahu, saya dilahirkan dari keluarga yang broken home, ayah saya keras, jahat sama ibu saya, lalu ibu saya diceraikan, lalu saya punya ibu tiri, juga jahat sama saya, ya jadilah saya seperti ini. Masuk akal ya. Lalu si saudaranya ditanya, Anda apa rahasianya kok bisa sukses seperti ini? Dia jawab yang sama, Anda mesti tahu, saya dilahirkan dari keluarga yang broken home, ayah saya nggak peduli sama anak-anaknya, keras, kasar, jahat juga sama ibu saya diceraikan, lalu menikah lagi, dan saya punya ibu tiri yang juga jahat sama saya, dan itu membuat saya punya tekad, saya nggak mau mengulang itu kepada anak saya, dan saya mau bikin masa depan hidup saya yang lebih baik. Jadi akhirnya emosinya sama, tapi respons kita, itulah yang disebut kecerdasan emosional. Nah, emosi tadi sudah dijelaskan ya, a conscious mental reaction subjectively experience a strong feeling. Jadi dirasakan sebagai perasaan itu secara subjektif. Jadi ada orang yang mengalami hal yang sama, sama-sama dimarahin, mungkin dipukul gitu kalau dalam orientasi atau pelatihan. Yang satu dipukul itu merasa sadar bahwa memang saya salah, yang satu dipukul merasa marah, kurang ajar orang itu, mentang-mentang dia senior gitu. Mungkin yang satu juga diam aja ya, namanya bos, namanya senior, begitulah. Atau dia yang satu lagi berpikir ya mungkin udah nasib saya. Ada yang nggak mikir apa-apa, merasa hidup makin berat lalu mati. Dalam pendidikan, suatu pendidikan ya banyak kan dalam orientasi. Jadi subjectively experience a strong feeling, usually directed toward a specific object, biasanya karena ada suatu objek, typically accompanied by physiological and behavioral changes. Jadi biasanya emosi itu kemudian bermuara kepada perubahan otot-otot, saraf-saraf, dan perilaku. Ada yang jadi lemes,
murung, ada yang sebaliknya marah, agresif. Ya, jadi emosi itu kalau salah manage bisa jadi stres. Nah, tadi kan saya tanya, emosi itu adanya di mana sih berasanya? Ternyata menurut scanning tentang thermal tubuh, kalau marah itu adanya di bagian dada dan kepala. Tadi ada beberapa ya, dibilang kepala. Iya. Kalau takut, di kepala juga ada, di dada agak terang tuh, agak kenceng, di jantungnya berdegap, dan turun ke bawah sampai ke emahnya. Kalau mual juga begitu, muak lihat seseorang rasanya pengen muntah begitu, yang cuma ngelihat orang yang dia nggak suka gitu. Kalau happiness terasa di seluruh tubuh sampai orang bisa lompat-lompat. Itu energinya. Kalau sadness lemes semuanya badannya kecuali di tengah di jantungnya ada sedikit apa tuh ya, panas gitu ya. Surprise, kaget ke kepala, kadang-kadang sampai teng-tengan itu. Kalau Anda terbangun karena kaget biasanya terasa gitu, aduh nyut-nyut. Netral biasa, anxiety, khawatir, nah di dada, rasa love itu di kepala, di dada, sampai di perut bagian bawah, dan itu sudah ke organ seks. Karena itu lalu biasanya kemudian dorongan seksual itu kuat sebagai salah satu wujud cinta. Kalau depresi kayak mati rasa juga selanjutnya. Jadi ini adalah ternyata biochemical itu menyerang ke bagian-bagian tertentu dalam tubuh. Nah, ini tentu penting dalam rangka kita bicara kebahagiaan. Kalau emosi ini kita biarkan berlarut-larut, maka akan jadi penyakit. Misalnya kena ke otak, kena ke jantung, kena ke paru-paru, ke pencernaan, ke tulang kita. Nah, hubungannya bagaimana? Biasanya kita nggak tahu bahwa sakitnya di dalam. Yang kita rasakan cuma pegel-pegel ya, flu, mudah pilek. Dulu saya begitu sebelum belajar EQ, 2 minggu sekali pasti ke dokter. Kalau nggak pusing, migrain, batuk, flu, pilek, sakit mah. Kalau nggak saya, anak saya. Jadi setelah saya belajar EQ, kayaknya sehat terus nih. Anak-anak saya juga nggak pernah sakit. Bahkan beberapa hari yang lalu saya nanya sama anak saya, kamu pusing ya, minum Panadol? Dia bilang, aku nggak mau Pak, tahan aja sebisanya, tubuh tuh punya kemampuan kok. Wah, hebat ya. Jadi ini pentingnya, emosi itu merusak tubuh Anda. Jadi kalau sering marah, kena ke hati. Kalau bersedih, paru-paru yang sesak napas. Komorbid, hati-hati ya. Khawatir, kena ke perut, ke mah. Stres, hati dan jantung. Stroke, misalnya salah satunya. Serangan jantung, heart attack. Sering takut berkepanjangan, kena ginjal. Nah, jadi ketika kita belajar pengelolaan emosi, sebetulnya kita pertama membuat tubuh kita sehat. Dan ketika tubuh kita sehat, nah di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang, dalam tubuh yang kuat terdapat jiwa yang sehat, atau sebaliknya ya, mens sana in corpore sano begitu. Ya, ini ditulis oleh seorang dokter juga, Don Colbert, emosi yang mematikan. Nah, rata-rata sehari itu kita mengalami emosi banyak sekali. 1 jam saja bisa 27 emosi. Contohnya ketika Anda dengar handphone gitu, Anda kaget. Terus lihat, siapa sih? Nah, itu emosinya lain lagi. Jam segini ada telepon apa? Mau apa nih dia? Terus lihat, oh ini si Anu nih, wah jangan-jangan dia begini. Asumsi kita membuat emosi. Kemudian kita angkat telepon, suaranya itu juga bisa mempengaruhi emosi lagi. Kok suaranya kayak gugup gitu ya? Ada apa? Oh ternyata masalahnya seperti itu. Oke, mungkin emosi kita berubah lagi. Itu soal telepon. Sementara Anda telepon, barangkali ada bel, ada Gojek datang, sekarang GoFood gitu ya, nganterin makanan. Terus Anda lihat itu, dia nggak pakai masker. Itu timbul lagi emosi. Aduh, orang ini gimana ya dalam PPKM kayak begini. Tapi butuh juga makanan, tapi nanti makannya khawatir, mesti dipanasin dulu. Nah itu dalam 1 jam rata-rata bisa 27 reaksi emosional, dan sehari bisa sampai 500-an kalau kita aktif 17 jam, sisanya tidur.
seminggu, setahun, akhirnya numpuk. Nah, kalau kita nggak punya kemampuan tadi mengelola emosi diri sendiri dan juga memahami emosi orang lain, kita akan stres. Kalau kita bisa mampu mengelola emosi dengan baik, maka kita akan bekerja lebih mudah, lebih berprestasi sesuai target dan tujuan hidup. Ya. Kalau sudah mencapai target dan tujuan hidup, itulah bahagia. Tadi definisi yang Anda tulis begitu kan? Mencapai. Nah, bagaimana cara mencapai? Ya harus bisa kelola emosi. Kalau enggak, Anda udah sakit duluan sebelum berusaha, mati duluan sebelum berperang, begitu ya. Emotional intelligence affects your performance. Nah, bahagia, istilah kebahagiaan digunakan dalam konteks keadaan mental atau emosional, termasuk emosi positif atau menyenangkan mulai dari kepuasan hingga kegembiraan yang intens. Hal ini juga digunakan dalam konteks kepuasan hidup, kesejahteraan subjektif, jadi masing-masing ya. Saya itu bahagia kalau bisa dengan ketemu keluarga. Saya itu bahagia kalau bisa makan makanan kesukaan saya. Saya itu bahagia kalau nggak ada yang ganggu saya. Gitu. Atau bahagia itu kesempurnaan dalam segala hal. Tadi ada yang menulis tidak seperti itu. Ada juga yang bahagia karena saya merasa growing. Sekarang ada istilahnya apa? Growth mindset. Ya. Saya merasa maju, saya berkembang. Atau kesejahteraan secara umum. Nah, jadi bahagia itu saya melihat dibagi 3 nih. Bahagia terhadap masa lalu, bersyukur, walaupun berat, kita sudah lalui. Terima dengan rela. Mau diapain lagi kan? Udah syukuri, so far so good, saya masih hidup. Itu kalau pengalaman masa lalunya good, baik, fascinating, luar biasa, wah lebih bersyukur lagi. Tapi kalaupun masa lalu Anda buruk, berat, tetap bersyukur. Kenapa? Sudah lewat. Anda masih hidup. Anda ada di masa kini. Bagaimana bisa bahagia pada saat ini? Bersyukur. Kita bisa masih ada di sini, masih belajar lagi tentang kebahagiaan. Terima dan nikmati. Tapi jangan terima dan nikmati terus pasif ya. Makan nggak makan asal kumpul. Tapi waktu kumpul ngapain kita? Lakukan yang terbaik. Do your best, give your best. Lalu bagaimana dengan yang satu lagi nih terhadap masa depan? Bersyukur Anda masih diberi kesempatan untuk berencana. Belum dijalani kan masa depan ini besok. Masih hidup atau enggak? Belum tahu, tapi bisa membuat rencana. Persiapkan diri Anda lebih baik lagi. Usahakan yang terbaik. Jadi jangan, karena kan masa yang sekarang kan ada yang saat ini Pak. Lalu kita senang-senang makan, minum sampai kurang tidur, besoknya lemes. Masa depan Anda kacau. Jadi bersyukur Anda masih punya kesempatan, buat rencana yang baik, persiapkan diri Anda lebih baik lagi, dan usahakan yang terbaik. Apalagi supaya bisa getting better. Growth mindset. Nah, kalau kita bisa bahagia tadi, efeknya kepada kesehatan terutama ya, tadi kita sudah lihat mental, kemampuan berpikir, jantung, stroke, dan sebagainya. Darah, nah ini menarik juga. Darah tinggi, darah rendah, gula darah, itu hubungannya sama emosi. Jadi, karena itu banyak ketika saya belajar ini terutama dari Anthony Robbins ya. Umumnya penyakit itu bukan keturunan. Jadi orang suka bilang, orang tuanya diabetes, anaknya pasti diabetes. Istri saya, ibunya diabetes, saudara-saudaranya semua diabetes, istri saya enggak. Jadi kenapa bisa gitu? Orang bisa misal sakit jantung, soalnya kakeknya begitu, ayahnya juga, dianya juga dong, turunan. Sebetulnya penyebab penyakit itu bukan karena turunan, tapi hidup di tempat yang sama, makan makanan yang sama, pola hidup yang sama. Kolesterol tinggi, wah keturunan, overweight, diabetes, obesitas. Menunya sama masalahnya. Jadi bukan soal keturunan, gaya hidupnya sama. Ketika Anda memperbaiki pola hidup, gaya hidup, Anda akan berubah kesehatan Anda. Ya. Nah, ini ada satu yang menarik, survei dari Julian Holt. Pak Hermanto, waktu kita barangkali nanti ada waktu untuk diskusi, Pak. Oh iya, baik. Banyak. Okay. Nah, jadi untuk staying alive, jadi
Apa saja sih yang bisa membuat hidup panjang umur? Ya, udara bersih, udah obat darah tinggi supaya panjang umur ya, jangan obesitas dijaga. Tapi ternyata ada yang lebih penting, olahraga. Terus kalau jantungnya apa mungkin harus di bypass atau sekarang bisa di flush gitu, vaksin. Ternyata ada lagi yang lebih penting. Stop merokok, stop minuman beralkohol, tapi ada dua yang paling penting, yaitu punya sahabat dekat. Nah, ini relationship. Ketika punya relationship, kita bahagia. Dan itu membuat kita panjang umur. Dan hubungan sosial yang hangat. Jadi, bahagia itu sebetulnya jadinya bukan tujuan, masih ada yang lebih penting. Jadi umumnya orang bilang tujuan hidup bahagia. Dalam EQ yang saya ajarkan, ada satu lagi yang juga penting. Bukan hanya bahagia, tapi bermakna. Apa bedanya? Bermakna, kalau bahagia itu buat diri kita. Saya merasa bahagia. Tapi orang lain bahagia nggak dengan keberadaan kita? Kalau orang lain juga bahagia dengan keberadaan kita, berarti kita bermakna buat dia. Ya. Nah, itu mungkin pengantar. Jadi ini mungkin hanya secara visual saja melengkapi bahwa anak-anak ini walaupun dengan kondisi yang terbatas dengan kacamata orang kota kita, tapi mereka tetap bahagia. Nah, apakah kecerdasan emosi dapat diubah? Bisa sekali. Jadi caranya ada bagian diri intrapersonal. Ini kembali ke tadi yang apa namanya multiple intelligence ya, dan interpersonal. Kecerdasan diri dan kecerdasan dengan orang lain. Yang pertama self awareness. Saya ini orangnya bagaimana sih? Lalu manage dong kalau mau jadi lebih baik sehingga Anda bisa perform lebih baik. Tapi kita juga nggak bisa perform sendirian kan? Harus ada orang lain juga yang bekerja dengan kita, membantu kita atau kita bantu sehingga hidup kita jadi bermakna. Karena itu kita perlu social awareness dan relationship management sehingga terjadi people performance. Jadi kalau yang sebelah kiri self performance barangkali bahagia, kalau yang sebelah kanan people's performance, itulah kita jadi bermakna bagi lingkungan kita. Oke, yang lain-lainnya ini hanya tes saja. Baik, itu yang saya sampaikan sebagai pengantar. Mungkin ada pertanyaan, silakan. Baik, ya terima kasih Pak Hermanto, luar biasa. Ini materi satu semester nih, luar biasa. Baik, Bapak-bapak dan sekalian, teman-teman, itulah tadi uraian singkat dari Pak Hermanto. Saya kira penjelasannya sangat detail ya, bahwa perilaku emosi ini ternyata kalau kita salah ngelola bisa stres, itu kuncinya. Jadi kita harus pintar mengelola, maka ada emotional intelligence management kan gitu. Nah, satu kata kunci tadi yang Pak Hermanto sampaikan, bagaimana bagian ini harus dilakukan gitu ya, yang terhadap masa lalu, masa kini dan akan datang. Itu yang saya lihat selalu ada kata-kata bersyukur. Berarti bersyukur ini kuncinya kan. Yang kedua adalah usahakan yang terbaik, melakukan terbaik. Ini dua material yang sangat bagus ya ketika kita ingin membagian diri kita maupun orang lain. Teman-teman, barangkali kita bisa juga sharing ya, teman-teman yang mengalami proses kebahagiaan yang seperti apa sih sebetulnya. Tadi kita nyatakan, aduh ketika saya dapat hadiah, atau kita saat ulang tahun atau saat apalah gitu ya. Ada yang saat saya memberi, itu juga tadi Pak Hermanto menyarankan yang lebih tinggi adalah bermakna. Nah, monggo kita berinteraksi dengan Pak Hermanto, boleh pertanyaan, boleh sharing pengalaman, apa yang Anda dapatkan kebahagiaan itu, saat kapan di posisi. Saya pernah dapatkan kebahagiaan yang luar biasa, nggak bisa 2 kali barangkali ya, tapi mungkin juga berkali-kali. Nah ini karena menurut saya Pak Hermanto ya, kebahagiaan itu kayak up and down tuh ya. Kadang-kadang wah. Nah yang hebat itu kan kalau kita itu bisa agak stand ya, agak tenang gitu ya. Jadi termasuk tadi keterampilan apa yang Pak Hermanto ingin sampaikan tadi ke teman-teman, apa yang dibutuhkan ketika kita memiliki
kecerdasan emosi, keterampilan apa? Menarik pancingan Pak Hermanto. Jadi sangat relevan untuk kita diskusikan ya hari ini, karena bahagia itu ternyata nggak mudah, ya. Tapi nggak sulit juga, tapi mahal, nggak murah menurut saya. Ya, nanti kita lihat kebahagiaan itu mahal. Kenapa? Karena Anda harus belajar. Belajar itu harus merelakan Anda investasi di waktu, investasi di biaya. Tadi Pak Hermanto menyinggung Anthony Robbins. Saya pernah membaca 3 tahun, 4 tahun yang lalu kalau nggak salah ya. Anthony Robbins ada di Singapura. Pak Hermanto ya? Ya. Singapura, orang Indonesia itu berbondong-bondong mungkin ratusan bahkan ribuan ke sana. Dan konon bayarnya itu 10 juta untuk setengah hari. Luar biasa. Ya. Itu hanya nonton Anthony Robbins dan kita ada semangat ingin punya keinginan bahagia. Nah, malu 10 juta hanya masuk tiketnya, belum pesawatnya, hotelnya. Waduh, bisa 20 juta itu. Nah, ini mahalnya. Padahal yang dicari apa? Kepuasan kita untuk mencapai motivasi dan sekaligus untuk mencapai kebahagiaan. Nah, itu artinya maka mahal sekali. Aneh kalau teman-teman merasa bahwa ini mudah, jangan. Ini susah. Tapi kalau Anda belajar menjadi mudah, gitu ya. Baik, ini ada Bu Widi Darasen. Wah, silakan Bu Widi, silakan. Kesempatan pertama Bu Widi. Monggo. Ya, terima kasih Pak. Terus selamat siang menjelang sore Pak Hermanto. Siang Bu Widi. Mungkin satu berbagi pengalaman bahwa mungkin tadi rasa bersyukur. Beberapa kali mengalami yang namanya hidup itu pasti ada musibah, ada cobaan dan sebagainya. Itu sudah saya lewati dan dengan rasa bersyukur itu kembalikan pikiran bahwa semua itu takdir, semua itu skenario Allah, Tuhan gitu ya. Sehingga kita hanya menjalani. Itu mungkin akan lebih meringankan emosi-emosi yang ada. Itu sudah saya jalani dan sangat nikmat. Walaupun misalnya ada musibah atau cobaan yang terberat sekalipun, ketika kita kembali, oh itu takdir. Itu jalan Allah yang harus kita lalui. Nah, mungkin itu meringankan. Tapi ada satu hal yang terkadang masih suka membuat emosi gitu, Pak Hermanto. Terkadang saya sudah mencoba, ya udah bersyukur itu karena memang itu sudah dilalui gitu. Kita berjalan ke depan. Tapi ketika jadi begini, tadi berhubungan dengan relationship mungkin ya, bahwa ketika berhubungan dengan seseorang artinya kita punya teman dekat, pada saat dia membutuhkan kita mencoba untuk membantu dan memposisikan kita sebagai dia yang butuh bantuan. Tapi ketika dia menemukan mungkin sahabat yang mungkin lebih menguntungkan untuk dia akhirnya arti katalah tidak peduli gitu kan dengan mungkin kebutuhan saya, atau misalnya saya butuh dalam arti bukan materi ya, mungkin ilmu atau dan segala macam. Nah, emosi itu terkadang muncul gitu ketika bertemu atau misalnya di Zoom seperti ini pun jadi ada rasa kesel dan sebagainya. Nah, itu bagaimana tuh cara mengatasi atau kita memanage emosi kita agar itu bisa kembali ke kita, ya sudah, itu sudah dilalui, berjalan ke depan. Itu saya tuh masih merasakan kok ada rasa kesel ya gitu. Nah, itu seperti apa Pak Hermanto? Sangat sulit buat saya tuh. Ketika ketemu saya lupa. Ketika ketemu ada rasa kesel gitu. Nah, itu bagaimana tuh cara mengendalikan atau bagaimana cara kita berpikir agar emosi kita terkendali dengan baik gitu. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Widi. Silakan. Kalau saya melihat ini ada dua bagian. Yang pertama, berbuat baik itu adalah bagian dari amal ibadah kita kan. Jadi ketika melakukan sesuatu yang baik, itu adalah bagian dari ibadah kita. Nah, yang kedua, kalau ternyata orang itu ya habis manis sepah dibuang ya. Nah, di situ saya gunakan juga aspek spiritual saya bahwa Tuhan itu maha baik, Tuhan itu maha adil.
Jadi ketika orang ini ternyata tidak menghargai saya atau tidak sesuai dengan yang saya harapkan, kan istilahnya menabur maunya menuai gitu kan, menabur yang baik maunya mendapat yang baik. Nah, tapi saya percaya dan saya pikir kita harus melatih, ini latihan iman namanya. Tetap lakukan yang baik karena kita percaya Tuhan itu Maha tahu, Maha baik. Nanti balasannya dari yang lain, Bu. Itu yang kita lakukan. Nah, kalau orang itu kemudian nggak menghargai kita, nggak apa-apa, tapi kita tahu dia jadi begitu gara-gara saya juga. Itu adalah satu benih. Kalau misalnya ternyata dia malah negatif, ngejelek-jelekin kita, ya itu urusan dia, dan kita hati-hati next time gitu, lebih hati-hati, jangan sampai buang waktu yang kemudian juga ada istilah tuh juga memberi batu permata kepada babi katanya. Jadi kita kasih sesuatu yang bagus, dia nggak ngerti gitu ya. Jadi ya hati-hatilah. Dan ada satu yang menarik lagi dari seorang pemimpin agama nih, dia bilang, kalau kamu ada teman yang mau pinjam uang, hati-hati. 80% dari orang yang minjem uang itu nggak bayar balik katanya. Kalau pribadi nih, ya, kalau ke bank mungkin dia takut didatengin debt collector. Nah, karena itu ketika kamu mau membantu orang, kamu harus sudah siap untuk dia nggak bisa bayar balik. Karena itu jangan ambil risiko terlalu besar dengan memberikan dana yang buat keluarga Anda. Karena nanti yang menderita keluarga Anda. Jadi berikan yang kira-kira kalau dia nggak bayar, hanya kehidupan rutin Anda saja yang terganggu. Misalnya jadi nggak bisa makan-makan, nggak bisa jajan, atau nggak bisa beli baju baru, tapi jangan sampai korbankan uang sekolah anak misalnya, biaya rumah tangga. Nah, jumlahnya tentu jadi nggak sebesar yang dia harapkan kan. Orang itu mungkin, kamu tuh nggak percaya sama saya. Ya sudah, nggak apa-apa, karena kita juga bertanggung jawab pada keluarga kita, jangan lupa. Kita mau nolong orang, kemudian keluarga kita jadi korban, kan bahaya juga. Kita harus amankan, harus balance kan. Kita mau bantu orang, tapi kita juga punya tanggung jawab pada keluarga kita. Mungkin itu Bu Widi jawaban saya. Oke. Ya, terima kasih Pak Hermanto. Terima kasih Pak Hermanto. Ada yang lain? Silakan. Kalau mau bertanya boleh, share boleh. Ya. Nah, kalau sharing dari saya Pak Hermanto, saat ini nih kalau saya tuh bahagia ketika istri itu senyum, tawa, ya istri. Ketika mendengar orang lain sembuh dari sakit, itu saya senang, bahagia. Ketika bisa bayar utang. Iya. Ketika pekerjaan berat selesai, bahagia. Tapi akhirnya banyak juga ya yang bisa membahagiakan ya. Nah, tergantung ukuran kita ya Pak ya. Jadi semakin jangan berat-berat lah, bikinnya gampang-gampang aja yang bikin kita bahagia gitu kan. Nah, itu pengalaman saya. Jadi yang bikin yang ringan, yang bisa membahagiakan apa? Oh, ternyata ketika istri saya senyum itu saya bahagia. Langsung adem gitu ya. Ketika mendengar orang lain sembuh itu alhamdulillah senang. Ketika bisa bayar utang, alhamdulillah senang. Utang macam-macam ya, utang pekerjaan, utang kegiatan, utang janji dan segalanya ya. Itu saya enggak. Orang mau ketemu ya, saya bisa alhamdulillah. Dan yang penting kalau kerjaan berat juga setelah selesai, wah itu luar biasa. Rasanya bahagia. Nah, yang pertanyaan dari saya nih, Pak Hermanto, kebahagiaan itu perlu disampaikan nggak sih? Aku bahagia. Gimana baiknya? Nah, di sini perlu ini Pak. Jadi social awareness. Jadi kan tadi ada self awareness, self management. Saya bahagia. Nah, bagaimana kita ungkapkan kebahagiaan ini? Jangan sampai berlebihan. Ada orang yang saya ambil contoh baru saja nih. Ketika saya bekerja, ada junior saya, ada seorang staff, gaji pertamanya dia pakai untuk traktir semua teman-temannya satu bagian.
makan di restoran yang buat saya aja sebagai manajer waktu itu mahal. Reps apa gitu, restoran Amerika. Dan saya pikir yang hadir itu sekitar mungkin ada 10 orang, dan kalau dikali per porsi, itu lebih dari gaji pertamanya dia. Saya pikir mungkin memang ada satu kebiasaan begitu ya, budaya gaji pertama dihabiskan. Tapi kan kita juga perlu, lalu berikutnya mau bagaimana? Masih mau bergantung sama orang tua lagi barangkali, boleh, tapi hati-hati dengan pola pikir itu. Nah, pertanyaan tadi Pak Kus, jadi ketika kita bahagia, bagaimana mengekspresikannya, ini self management kan? Jangan lupa nabung. Nah, saya pikir ini orang Indonesia penting nih, karena ada satu percobaan, orang miskin sama orang kaya semua dananya dikumpulin, lalu dibagi rata. Dalam 3 tahun, yang miskin lagi, yang kaya lagi. Karena pola pikirnya. Jadi mereka dapat uang, habisin. Dan sebetulnya saya sudah sediain satu video juga, tapi barangkali waktu nggak memungkinkan. Judulnya tuh Malam Minggu, gitu ya. Jadi jalan-jalan yang penting happy walaupun tekor. Bahaya loh itu filosofi kayak begitu. Dan orang nyanyiin tuh dengan happy sepertinya wajar. Nah, itu pola hidup, self management. Lalu yang ketiga adalah menjawab pertanyaan Pak Kus, social awareness. Apakah kalau saya ungkapkan orang-orang di sekitar saya welcome nggak? Jadi misalkan kita yang barangkali yang pas aja Pak, bersyukur bisa, waduh saya bersyukur loh istri saya sehat begitu. Jadi yang wajar, atau barangkali kalau memang memungkinkan kita kayak apa sih, selamatan gitu, syukuran. Kadang-kadang ada orang yang ketika, aduh saya bersyukur loh keluarga saya sehat, iya tapi keluarga saya meninggal, gitu kan. Jadi kita kan harus hati-hati begitu Pak Kus ya. Betul. Jadi itulah pentingnya social awareness dan relationship skills. Kita bahagia, barangkali yang penting kita bersyukur pada Tuhan, Pak. Iya, betul, Pak. Ya, kayak tadi Bu. Orang di sekitar kita lihat-lihat kira-kira efeknya bagaimana. Nah, itulah kecerdasan emosional. Oke. Wah, ini ada Bu Umi hadir nih. Ini juga ahli kebahagiaan Bu Umi, seorang psikolog. Kalau mau sharing ini tentang kebahagiaan versi Bu Umi, silakan loh Bu Umi. Bu Umi. Iya. Oke, ada lain yang mau di-share atau ditanyakan? Pak Min, gimana kebahagiaan Pak Min, versi Pak Min? Terima kasih Mas Gus, terima kasih Pak Hermanto yang luar biasa, tertarik ya. Nggak tahu ini mungkin boleh ditanggapi, boleh juga sebuah opini kali ya. Ketika kita tadi bicara tentang sebuah kecerdasan emosi, pada situasi-situasi tertentu kan seperti yang diungkapkan Pak Hermanto, it's okay lah. Tapi ketika ada faktor lain masuk ke dalam diri kita, contohnya ada figur-figur tertentu yang menjadi idola, gitu ya. Padahal salah satu sisi mengatakan bahwa yang dikatakan di WA itu adalah sebuah kebenaran. Tapi karena itu idola saya merasa dijelekkan, jadi emosi saya itu naik. Padahal dengan statement yang sama, itu bukan idola saya, kok saya netral-netral saja gitu di dalam emosi tersebut. Nah, kan gitu kan ya terjadi ya. Nah, baik apakah itu idola dalam artian sosok orang, atau bahkan masuk menjurus ke salah satu iman gitu ya. Kadang-kadang kan emosi jadi meledak. Padahal kalau memahami dengan prinsip-prinsip yang tadi, so what sih sebetulnya dengan berkeliarannya WA yang macam-macam itu sebetulnya kan gitu kan. Nah, ini gimana nih buat kita semua, terutama teman-teman yang ketika masuk ke dalam sebuah idealisme tersebut kok emosinya jadi labil gitu loh. Wah, nah ini satu hal yang mungkin jadi PR kita juga. Iya. Kedua juga, nah ini dalam kadang-kadang emosi ini gini ya, Mas Kus,
kami seperti tadi dengan beberapa statement pertanyaan mengatakan begini, kok saya berbuat baik, kok kenapa tidak ditanggapi atau dapatkan respon baik, kira-kira begitulah ya. Karena di dalam memahami saya berbuat baik kan masih ada faktor saling gitu. Saling menghargai, ingin saling memberi, saling menerima kan gitu. Padahal ketika kita bersedekah, kita ngasih kolekte atau kita membantu orang lain kan persoalannya adalah ketika saya sudah membantu ya selesai di sana gitu loh. Karena ada faktor jiwa saling ini ingin dihargai, jadi diri saya ini kelihatannya belum selesai dengan dirinya gitu. Ingin membantu, ingin berbagi, tapi belum selesai dengan diri sendiri gitu. Karena bantuan saya ingin dilihat oleh orang lain kan kira-kira begitu ya. Nah, gimana nih menurut Pak Hermanto? Silakan Pak Hermanto. Ada 2 pertanyaan ya. Yang pertama menarik nih, ini saya kira aktual nih. Komen negatif terhadap idola. Saya kira kita harus belajar untuk berpikir objektif. Saya ingat dulu zaman Bung Karno, itu ditekankan kepentingan nasional di atas kepentingan pribadi. Tapi entah bagaimana kita sudah beberapa puluh tahun ini, 30 tahun, 40 tahun barangkali, itu sudah hilang. Jadinya yang muncul adalah kepentingan kelompok, bukan kepentingan nasional. Nah, ini situasi sebetulnya yang kita perlu pahami, jadi social awareness kita. Nah, dalam situasi itu, bagaimana kita bisa tetap memberi pengaruh yang positif, ya harus dengan relationship skills. Kalau kita bermusuhan, makin-makin, karena memang ada orang yang sengaja memancing emosi kita. Jadi kita perlu yakinkan diri kita untuk tetap penguasaan diri, pengendalian diri kita supaya tenang, sehingga orang melihat akhirnya bahwa memang saya ini orangnya objektif, bukan subjektif. Nah, ini memang harus dibangun. Jadi ketika memberi pendapat, saya suka melihat ini ya di YouTube kan banyak tuh debat, tapi ada satu yang menarik, Kiki Saputri, mungkin Anda lihat ya. Nah, itu kritik Pak Anies Baswedan, dia kritik Fadlizon. Yes. Fadlizon dengan keras sekali, tajam gitu. Misalnya Pak Fadlizon ini apa kalau nulis sesuatu pokoknya rajin sekali update status. Sampai saya pikir kerjanya apalagi ya selain itu, tapi orang dia ketawa. Kemudian dan kalau Pak Fadlizon menulis update status, langsung semuanya merespons, responsnya maki-maki, gitu. Tapi dianya ketawa. Nah itu yang saya pikir Kiki Saputri itu punya relationship yang bagus. Jadi dia bisa menyampaikan the truth tanpa membuat orang sakit hati atau emosi. Nah ini kita perlu punya punya positioning yang kayak begitu, sehingga kita bisa ngomong yang jujur tanpa terjadi konfrontasi. Nah ini saya belajar itu. Kadang-kadang saya juga melihat bagaimana ya orang-orang yang bisa dapat kritik yang keras, tapi dia bisa tenang. Ada satu yang saya pengen nanti suatu waktu akan ada yang nulis. Bagaimana sih Pak Jokowi bisa ketemu sama Pak Prabowo naik kuda sama-sama? Padahal sebelumnya kan tegang sekali. Apa yang beliau lakukan? Kemudian pada putaran kedua, wah tegang lagi sampai di demo di depan MK. Tapi kemudian beberapa bulan kemudian bisa ketemu di stasiun MRT. Nah itu adalah social awareness dan relationship skills yang luar biasa. Jadi kita perlu pelajari itu tentang bagaimana menghadapi. Jadi ketika idola kita dikritik, nah kita jangan terpancing jadi subjektif. Kalau memang idola kita ada kesalahan, ya kita prihatin. Kalau bisa kita kasih tahu idola kita supaya kamu hati-hati dong, gitu. Jadi jangan selalu kita jadi pokoknya ini idola saya mesti bela sampai mati. Gitu. Nah, kita jadi terlibat pada ekstrem yang satunya lagi kan. Kita harus bisa tetap objektif.
Yang pertanyaan kedua, ingin berbagi tapi pamrih. Saya pikir ini wajar ya, itu manusiawi. Orang tua mendidik anak, pengennya anaknya juga kan membalas budi. Balas budi, padahal budi tidak salah ya, kenapa harus dibalas katanya. Jadi maaf ini jokes saja. Jadi ingin pamrih itu wajar, itu manusia. Kita memberi sesuatu, nyekolahin anak, harapan kita anak itu tentu bisa berhasil lalu bermanfaat balik buat kita. Tapi yang penting kita perlu siapkan diri kita. Ketika hal itu tidak terwujud seperti yang kita inginkan, bagaimana kita tetap lapang dada, bersyukur bahwa tetap saya sudah lakukan bagian saya ketimbang tidak melakukan. Itu mungkin ya. Jadi bisa menolong orang di pinggir jalan tuh, kita tolong, ternyata maunya dia tuh kesadar dong, kemudian dia bekerja, ternyata enggak, dia malah ngemis terus ya. Mungkin bagian lain yang harus mendidik orang itu. Dan ada juga beberapa orang memang nggak bisa berubah, nggak mudah diubah, atau memang nggak bisa berubah, ya sudah, jangan dipusingin. Nah, ini juga bagian dari self management, dari EQ. Dulu saya kalau lihat supir angkot berhenti sembarangan, wah saya emosi, saya klakson supaya dia minggir atau apa. Setelah saya belajar EQ, saya sadar, saya milih-milih lah, ngapain ribut sama orang yang nggak penting gitu. Sedangkan kerjaan saya, urusan saya banyak yang harusnya lebih bermakna. Ya, itu jawaban saya, Pak. Terima kasih Pak Hermanto. Mungkin sedikit boleh menambahkan lagi Pak. Ya. Halo, ya silakan Pak. Oke, ya tadi ilustrasi Pak Hermanto ketika orang tuanya menyekolahkan anak itu lebih ke arah sebagai kewajiban orang tua terhadap anak lah, ya, menyekolahkan kemana diharapkan anak ini sukses atau ini kita mungkin lebih ke arah yang sifatnya interaksi atau kelihatannya lebih ke arah bermasyarakat gitu. Toh masih muncul yang kami lihat ketika seseorang, atau saya ngambil contoh begini deh, supaya tidak terlalu jauh. Contoh, Pak Kus mengisi di event saya. Wah, kalau tujuannya Pak Kus ingin berbagi saja di event saya, misi di A to Z dengan topik tertentu, ya sudah, ini adalah saya ingin berbagi. Jadi, mau datang 10, mau datang 1000, ya effort saya sama. Antusias sama. Karena apa? Karena di belakang pikiran Pak Kus tidak muncul ketika saya berbagi di forum A to Z itu ingin tenar gitu loh. Kompensasinya kan ingin tenar gitu loh. Kan kira-kira begitu ya. Nah, ketika ada kompensasi di dalam pikiran Pak Kus ingin tenar, maka biasanya kan spiritnya menjadi berbeda. Oh, kok yang datang sedikit. Oke, paham ya? Nah, ini bisa kan menjadi sebuah ilustrasi juga di dalam kegiatan-kegiatan lain. Sebetulnya ketika saya ingin berbagi, ya sudah, tujuannya memang berbagi. Jadi jangan minta sebuah akibat saya berbagi, saya ingin jadi tenar. Akibat saya berbagi, oh saya tuh kelihatan hebat gitu kan. Itu kan artinya kan emosi kita masih ada yang gandol gitu. Iya. Mungkin begitu, Pak Hermanto. Baik. Oke, terima kasih Pak Min. Tambahannya, masukannya. Ada lagi teman-teman yang mau menanyakan? Oh, Mas Edi Nur Santoso. Wah, monggo Mas Nur. Dari Dirkan ini. Silakan. Masih di unmute tuh. Masih unmute ya. Oh iya, sorry ya. Apa kabar Pak Hermanto? Udah lama nggak ketemu. Pak Her juga. Kabar baik. Cuman ini aja sih, sedikit cukup menarik gitu ya. Kan terbicara tentang emosi itu kita kenal juga teknik agak sedikit teknis, timeline terapi. Nah, kalau timeline terapi itu kan pendekatannya yang diserang adalah yang disasar pikiran bawah sadar gitu ya. Nah, saya melihat 6 second itu kan yang toolnya adalah pikiran sadar yang diaplikasikan. Nah, kalau saya lihat dua-duanya sangat powerful kalau digabung, karena
dengan teknik pikiran sadar atau logik itu kan cepet banget. Jadi apapun tadi yang dibicarakan itu mungkin dengan secara instan cepat. Tapi kalau sudah yang sifatnya emosi bawah sadar itu nggak bisa selesai tuh dengan yang itu. Nah ini kelihatannya menarik untuk digabung, Pak. Nah itu aja sih Pak Herman komennya. Ya, Jadi, betul sekali Pak Nur. Itu kiri kanan ya. Setuju sekali. Karena itu tadi saya sebut nama Anthony Robbins. Jadi saya belajar dari Anthony Robbins bahwa kita bisa manage emosi kita in a click, seketika, gitu. Dan caranya banyak sekali dan itulah yang saya berikan di dalam self management itu. Jadi dilengkapi di samping yang lebih sifatnya logika ya, alternatifnya apa, resikonya apa, tapi juga kita bisa break the emotion itu in a click. Jadi betul sekali yang Pak Nur katakan, dikombinasikan saja dan bagusnya itu 6 seconds itu. Jadi yang saya bawakan sebetulnya adalah materi yang saya ramu sendiri. Kenapa saya berani begitu? Karena 6 seconds sendiri memberi pesan program ini harus selalu diadapt dan adopt, diadaptasi dan diadopsi. Jadi diadaptasi dengan lingkungannya dan adopt juga, adopsi nilai-nilai yang memang sudah ada, sudah bagus. Misalnya nilai-nilai Ki Hajar Dewantoro. Saya kemarin baru di-refresh lagi ya, karena dalam persiapan untuk guru penggerak ini, bahwa definisinya Ki Hajar Dewantoro untuk seorang guru itu menghamba kepada para siswanya. Itu mengejutkan. Kita membantu mereka, para siswa, untuk memperjelas garis-garis hidupnya yang memang sudah ada. Jadi bukannya nggak ada. Kita anggap siswa itu blank sehingga harus diajarin matematik, fisika, kimia, biologi dan sebagainya. Padahal mereka udah ada potensi talentsnya masing-masing. Nah, tugas seorang guru adalah membantu mereka, anak siswa itu, menemukan kekuatan mereka lalu dikembangkan. Jadi itu sebabnya namanya taman siswa. Taman itu kan ada bunga, warna-warni, ada pohon, ada buah, ada apa. Nah, bagaimana kita kenal, anak ini potensinya begini, anak ini potensi ini. Bukan semuanya mau dibikin perkebunan homogen, tapi heterogen tetap ada. Ya, itu menarik Pak Hermanto. Jadi kalau itu ya tadi itu dalam korelasinya dengan dunia didik gitu ya. Kalau di dalam dunia profesi, kalau saya perhatikan sekarang ini kan baik dari manajer, spesialis, engineer gitu, udah mulai diisi dari anak-anak milenial kan. Nah kalau kita perhatikan dengan ada pola kerja digital atau pandemi semacam ini, cara-cara belajar mereka atau cara-cara bekerja mereka itu juga sudah, saya coba ngobrol-ngobrol sama mereka, tanya, enak ikut pelatihan di in person atau sebetulnya enak di pelatihan dengan online. Mereka bilang, mereka malah aneh, Pak, kami itu malah merasa stres kalau latihan dengan online gitu. Banyak hal yang hilang, mereka bilang selalu kalau saya tanya. Jadi itu satu. Nah, dikaitkan dengan dunia kerja, mereka kan juga sekarang WFH ya, terus kemudian meeting-meeting juga sangat intens banget, paralel. Bahkan saya perhatikan cara kerja mereka karena sekarang ini ada tuntutan Scrum dan sebagainya. Jadi mereka nggak mau berpikir terlalu dalam. Kemudian di permukaan, yang penting think tank-nya jalan, strateginya jalan, output-nya bisa diukur, gitu ya. Nah, terus kemudian multitasking sangat tinggi banget, dan saya perhatikan kalau mereka diajak bekerja mendalam atau berpikir mendalam, stresnya luar biasa. Nah, cuman karena kebetulan nggak tahu cara mereka, saya belum bicara sih, apa sih yang dilakukan mereka untuk quit semacam itu. Tapi kalau kita tanya sama manajer-manajer atau atasannya, mereka mengeluarkan malah sepertinya mereka mundur selangkah 2 langkah gitu. Jadi begitu di pressure juga bukan karena anak-anak sekarang kan
lebih rileks, artinya lebih bercanda kalau bekerja kan, anak-anak milenial. Meskipun level manajer, mereka caranya, nah itu cuman untuk apa ya, sustain stabilitas dia di dalam stressing itu nggak tahan lama, nggak durability-nya itu nggak bisa lama, dia nggak tahan lama gitu Pak. Nah itu juga satu apa, observasi kita sih di dunia profesi yang sekarang ini kan anak-anak muda ya yang sudah masuk mau menggantikan yang generasi X gitu. Seperti itu sih Pak Herman komennya. Jadi memang apa tuh ya perlu riset mendalam untuk membantu mereka sih. Itu aja kalau kita perhatikan. Terima kasih Pak Herman. Pak Ya, Oke, terima kasih nih pandangannya Pak Nur Edi Santoso. Ya, Pak Herman, terima kasih. Tidak hanya anak-anak milenial, justru ini kita ingin membantu masyarakat secara umum, secara luas, ya, bahwa kita ini sudah saatnya memikirkan kebahagiaan itu menjadi unsur kehidupan yang utama. Jadi lomba-lomba mencari sebuah kekayaan, sebuah ini bisa diredam dengan cara-cara seperti ini. Hingga dalam beberapa bulan ke depan ini saya ingin fokus materi-materinya terkait dengan kebahagiaan. Kenapa? Inilah sumber yang paling sangat energik untuk negara ini. Karena apa? Hilirnya yang dicari adalah kebahagiaan, bukan kekayaan. Ya, karena kita sudah sadar semua, saya kira kita sudah banyaklah menjalani hidup dengan bergelimbang masalah gitu ya. Ayo, karena kita cari kerja, kita cari masalah. Tapi pandemi dalam 2 tahun ini rasanya menjadi pelajaran besar buat bangsa ini. Karena apa? Orientasi kebahagiaannya sudah hilang. Nah, untuk itu saya menyarankan kepada teman-teman yang sudah menjadi menjadi guru, para pelatih, mari kita siarkan kebahagiaan ini menjadi fondasi kehidupan bangsa. Sehingga saya iri sekali Pak dengan negara-negara Skandinavia, mereka rata-rata tidak kaya kayak, tapi rumah kecil-kecil ya, saya lihat di foto-foto ya, tapi kehidupannya bahagia. Kuncinya di mana? Nah, ini yang kita perlu cari. Maka hari ini kita belajar dari Pak Hermanto Kosasih tentang bagaimana membahagiakan diri dengan mengelola emosi kita. Nah, ke depan kita akan juga pelajari bagaimana kita berbahagia atau bisa mencapai kebahagiaan dengan mengasuh kecerdasan spiritual kita. Ini penting. Jadi saya berharap sekali teman-teman yang punya keinginan bahwa bangsa ini memiliki masyarakat yang berbahagia, ya, yang bahagia, tidak saling gontok-menggontok karena urusannya hanya sepele materi. Nah, saat ini saya mengajak semua, dan apa yang disampaikan Pak Hermanto ini, saya lagi kepikiran, ini harus ibu-ibu juga banyak ya. Gimana ini menghadirkan Pak Hermanto di kelas-kelas PKK gitu ya, diikuti 1.000 orang. Jadi saya kepikiran Pak langsung. Ini penting karena tanpa memahami bagaimana proses membagian diri dengan meredam emosi akan jadi persoalan gitu kan. Nah, istilah saya kan dulu ada istilahnya, ingat enggak Pak? Dulu ada namanya mengolahragakan masyarakat dan memasyarakatkan olahraga. Nah, kenapa kita enggak coba mulai memasyarakatkan kebahagiaan dan membahagiakan masyarakat? Ini kuncinya. Nah, kalau kita mindset kita sudah ke arah ke sana, insya Allah benturan-benturan kecil itu nggak ada masalah. Benturan-benturan nggak ada masalah. Oh, ternyata Pak Sal Resian ini. Pak Sal, terakhir, silakan Pak Sal, monggo. Baik, terima kasih Pak Kus dan Pak Hermanto. Saya telat. Saya bertanya apakah tadi sempat dibahas kaitannya dengan authentic happiness dari Martin Seligman. Apakah sempat dibahas atau tidak? Pertanyaan saya hanya itu saja. Belum, Mbak. Oke, baik. Kalau begitu itu
mungkin satu kali temuan yang bagus sekali dari Martin Seligman yang pendekatannya itu lebih ke psikologi positif. Oke. Selama ini kan orang itu menggunakan ilmu psikologi, padahal kata para ahli psikologi, kalau psikologi itu cocoknya untuk orang yang tidak waras menjadi netral. Nah, kalau untuk yang waras, nah ini yang cocok dari Martin Seligman ini, psikologi positif. Startingnya itu dari waras. Kalau psikologi startingnya dari tidak waras. Nah itu saja sih. Mungkin lain kali bisa diobrolin karena itu jauh lebih powerful ya karena. Itu. Oke. Terima kasih. Kita lanjutkan nanti Pak. Ya. Masih banyak ya waktu kita bahas ini. Ya. Yang penting kita menyiapkan kalimat-kalimat, kemudian apa yang itu storytelling. Nah, ini Pak Bambang ini jago storytelling. Pak Bambang waktunya nanti Senin malam. Iya. Ya Pak. Jadi tahan dulu aja Pak. Nanti Bapak jangan bicara sekarang Pak. Nanti sudah biar pada dengerin nanti Pak. Siap, Pak. Jadi storytellingnya luar biasa. Dapat award storytelling dari komunitas trainer Pak ya. Iya. Nah, kita harus mencari storytelling yang hebat-hebat sehingga masyarakat itu memahami bagaimana proses membahagiakan diri, sehingga kalau dia ayem karena tutur kata kita, itulah kewajiban kita semua, ya kan? Gitu harapannya. Wah, saya dengerin kesejukan dari Pak Hermanto, itu langsung kayak hatinya itu akan kayak es gitu kan? Tapi coba kalau saya dengerin orang lain itu, wah, tadi ada di TV, wah, pelang gitu, rasanya tadi sempat membuat Pak Min wah emosi karena idolanya diomongin lah gitu ya. Nah ini betul. Tapi ketika ada Pak Hermanto bicara, Pak Asal bicara, ya bahkan Pak Min sendiri bicara, rasanya kita aktif. Nah bagaimana mengademkan masyarakat ini, itulah PR kita bersama dan cari Pak. Saya yakin ketika ini menjadikan sebuah ilmu sama-sama yang dimiliki oleh masyarakat, tidak hanya oleh orang yang punya, tapi orang yang nggak punya pun ya menghadapi yang sama. Karena banyak aktivitas yang 2 tahun ini merasa bahwa kebahagiaan itu tidak ada hubungannya dengan kekayaan, kan gitu. Nah ini yang saya pikir bisa kita sharingkan ke depan ya. Terima kasih Pak Hermanto. Nah ini tolong teman-teman yang mau materi langsung saja WA ke beliaunya ya di 04 ada di chat ya, monggo. Tadi kalau Bapak berkenan juga bisa bicara di komunitasnya Pak Min tuh. Luar biasa nih Pak, ini perlu disiarkan di berbagai macam komunitas lah ini ya. Bahwa orang harus bisa mengelola emosi dengan baik. Ya. Minta nomor HP-nya ya Pak Min. Oh, Pak Min masih hadir? Pak Min? Oh, Pak Min masih hadir ya? Oke. Masih. Terima kasih. Silakan nanti, karena Pak Min juga punya tugas yang banyak ya. Silakan. Itu kira-kira Bapak dan sekalian. Terima kasih sekali lagi Pak Hermanto Kosasih. Sama-sama Pak. Mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan dapat keberkahan dari Tuhan Yang Maha Esa, ya. Supaya masyarakat ini terus membangun kebahagiaannya itu seperti apa. Ya. Ini yang kita targetkan agar masyarakat tidak terpancing dengan perlombaan kekayaan, tapi terpancing bagaimana berlomba mencari kebahagiaan. Sudut-sudut kebahagiaan ini kita share kepada semua orang. Terima kasih. Sekali lagi, mudah-mudahan berkenan. Kita kembali lagi nanti Senin malam. Kita akan ada acara spiritual intelijen, berarti emotional intelligence. Demikian. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Foto-foto dulu Pak. Oh ya, foto dulu dong, foto dulu.
Terima kasih untuk kehadiran Pak Ri. Terima kasih Pak Gus. Terima kasih Pak Hermanto, terima kasih Mas Gus. Pak Nur. Terima kasih. Terima kasih. Juga teman-teman.